Shalom, selamat sore Bapak Ibu saudara sekalian. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Karena Tuhan selalu menyatakan kasih-Nya kepada setiap kita. Dia yang senantiasa menyediakan apa yang kita perlukan dan butuhkan. Dia Allah yang kita sembah, Dia Allah yang sangat baik. Dan saya percaya kasih-Nya tidak pernah berkurang dalam hidup kita. Dan mari kita senangkan Dia dengan pujian penyembahan kita. Dan kita akan mengalami kuasa kebesarannya dan kemuliaannya. Bila perjumpaan kita dengan Tuhan membuat kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Mari kita mulai acara ini dengan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Hanya oleh karena kasih dan anugerah-Mu kami ada, Tuhan. Engkau menyatakan kasih-Mu kepada setiap kami hamba-hamba-Mu, kepada seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Kasih yang sempurna, kasih yang besar yang Kau berikan kepada kami, Bapa. Dan malam hari ini Tuhan, urapi setiap kami, urapi kami seluruh umat-Mu Tuhan, yang akan memuji dan menyembah kepada Engkau Tuhan. Kehadiran-Mu akan mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Dan kami boleh menikmati lawatan-Mu, menikmati kehadiran-Mu Tuhan, mengalami jamahan-Mu Tuhan, membuat kami bisa menyembah Engkau dan memuji Engkau ya Tuhan, memuliakan nama-Mu. Engkau Raja di atas segala Raja, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Semua yang letih lesu berbeban berat, hanya Tuhanlah yang menjadi penolong dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada Allah lain yang sanggup menolong, hanya Yesus satu-satunya penolong dalam hidup kita. Yes.
luar biasa sanggup memulihkan dalam hidup kita. Kudus hadir dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang menjadi kendala dalam kehidupan kita akan semuanya tercurah bahwa kasih Tuhan anggur baru selalu ada dalam hidup kita. Membangkitkan
Biarlah anggur baru yang akan mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Anggur baru yang buat kami bersuka cita Tuhan. Roh kami menyala-nyala Tuhan, meninggikan Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah, diagungkan, dipuji Tuhan. Dan biarlah setiap orang yang datang kepadamu mendapat kekuatan yang baru, yang berjalan tidak menjadi lelah, yang berlari tidak pernah menjadi lesu ya Tuhan. Haleluya.
Engkau Raja segala raja, Engkau Tuhan yang berkuasa. Diam dalam hadirat-Mu Bapa, semua beban-Ku terlepas. Engkau Raja, Engkau Raja segala raja, Engkau Tuhan yang berkuasa. Diam dalam hadirat-Mu
Oh, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan Tuhan. Oh Bapa, Syakara para bala para hirarara mayazo, inaya karala mayazo. Engkaulah Tuhan segalanya bagi hidup kami. Engkau segalanya bagi hidup kami Tuhan. Tidak ada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Engkau yang menyegarkan jiwa kami Tuhan. Engkau yang memberi kekuatan kepada kami Tuhan. Engkau yang menjadi jawaban dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah bagian kami Tuhan. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu Tuhan menjadi bagian kami ya Tuhan. Hinayaku tebelara baralaba yasin. Kasih-Mu yang besar, Kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Katakan Kau Bapa, Kau Bapa yang mengasihiku. Kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau
Malam hari ini kami kembali datang menghampiri Engkau ya Bapa. Kami percaya Engkau ada. Dan kami percaya bahwa Engkau memberikan upah bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Malam hari ini kami merindukan Engkau ya Bapa. Biarkan Engkau datang dan menjamah setiap kami pada malam hari ini. Malam hari ini kami rindu belajar daripada firman-Mu. Berbicaralah Engkau bagi kami ya Bapa. Nyatakanlah isi hati-Mu. Dan bimbinglah kami oleh kuasa firman-Mu. Supaya kami boleh hidup dari firman yang hidup. Berbicaralah Engkau malam hari ini kepada kami ya Bapa. Dan kami rindu belajar daripada-Mu. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara. Kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ketiga, keempat, dan yang kelima. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi panas dan mukanya muram. Ya, sampai di sini dulu. Kita lihat ya saudara, ada dua orang yang sedang datang menghadap kepada Tuhan. Dan mereka sedang beribadah. Mereka sedang mempersembahkan korban. Nah, tetapi dua orang yang melakukan ibadah kepada Tuhan, ada respon yang lain daripada Tuhan. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, di dalam ayat yang keempat dikatakan, Kain itu persembahannya itu dihormati oleh Tuhan. Tuhan respect kepada persembahan dari Habel. Tetapi Kain itu di dalam bahasa aslinya itu seperti Tuhan membuang muka kepada persembahan yang dilakukan oleh Kain. Nah, malam hari ini ya saudara, saya di dalam doa-doa saya atau di dalam penyembahan saya selalu kepengen tahu apakah persembahan atau penyembahan atau ibadah yang saya lakukan itu menyenangkan Tuhan atau tidak. Saya tidak tahu ya saudara, bagaimana dengan kehidupan saudara. Tetapi dari ayat-ayat yang kita baca, saya mau katakan begini. Tuhan itu menilai setiap penyembahan. Tuhan itu menilai setiap ibadah. Nah, makanya kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal yang kelima ayat yang keempat. Saya lihat ya, ada seorang yang bernama Daud. Itu tidak asal saja dia menyembah Tuhan. Dia tidak asal saja beribadah kepada Tuhan. Tetapi di dalam Mazmur 5 ayat yang keempat berkata begini, Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu-nunggu. Ya, jadi lihat ya, Daud mempersiapkan korbannya. Ketika dia mempersiapkan korbannya, kemudian yang kedua yang dia lakukan, dia menunggu-nunggu. Nah, mari hari-hari ini kita juga belajar bersama-sama ya saudara. Saya sekali lagi mengatakan, tidak semua korban itu baunya harum di dalam penciuman Tuhan. Tidak semua korban ini menyenangkan hati Tuhan. Dan saya percaya, saya sangat yakin, saudara dan saya tidak juga kepengen mempersembahkan korban yang asal-asalan saja. Amin.
Apa yang saudara rindu tiap-tiap kali saudara menyembah Tuhan? Apa yang saudara rindu tiap-tiap kali ketika saudara datang menyembah kepada Tuhan? Kan kita tidak punya kerinduan yang lain. Selain kita kepingin apa yang kita lakukan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, mari ya saudara. Kalau kita lihat dari apa yang dialami oleh Kain, apa yang dialami oleh juga bangsa Israel, kita lihat bahwa ibadah atau penyembahan yang tidak sungguh-sungguh itu membahayakan. Bukan hanya membahayakan kita, tetapi ibadah yang tidak sungguh-sungguh itu membahayakan orang lain. Coba saudara lihat ya. Bagaimana Kain itu akhirnya menjadi seorang pembunuh. Bagaimana? Diawali dari apa? Akhirnya Kain menjadi seorang pembunuh. Itu kan dimulai dari penyembahan atau korban yang tidak sungguh-sungguh. Kalau saya lihat di dalam ayat tadi ya, di dalam Kejadian pasal yang keempat ayat yang kelima, hatinya panas, mukanya muram, terus. Kemudian dia iri kepada adiknya, dia bunuh adiknya. Nah, kalau kita lihat juga dari kitab 1 Samuel pasal yang keempat, kita lihat ya, ibadah yang tidak sungguh-sungguh itu membunuh lebih banyak orang. Saya sudah jelaskan ya. Ketika orang Israel bertempur dengan orang Filistin, tanpa penyembahan mereka berperang, mati 4.000. Mereka pikir ini kurang penyembahan. Akhirnya mereka bawa tabut Allah, mereka memuji menyembah Tuhan. Jadi mereka perang sambil memuji menyembah Tuhan. Tadi tanpa penyembahan mati 4.000, sekarang dengan penyembahan mati 30.000. Lebih banyak mana kerusakannya? Lebih banyak mana kematiannya? Lebih banyak ketika penyembahan atau ibadah yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Coba saudara lihat ya. Ini sangat bahaya. Saya tidak tahu berdoa, tidak berdoa, sama berdoa tidak sungguh-sungguh. Bagi saudara mana yang lebih bahaya? Gimana? Ada orang yang tidak berdoa, tapi ada orang yang terus berdoa, tapi doanya tidak sungguh-sungguh. Mana lebih bahaya? Dua-dua bahaya ya. Tapi saya lihat ya, tidak berdoa tidak sungguh-sungguh. Kalau menurut tadi yang kita lihat dari beribadah, itu lebih bahaya. Karena selain kita bersalah dari satu hal, ada kesalahan kedua yaitu kemunafikan. Kita tidak percaya. Coba ya. Nah, kita lihat sekali lagi. Kita mau belajar. Saya juga tidak tahu secara tidak ahli juga. Tetapi paling tidak kita mulai malam hari ini kita mau belajar bersama-sama. Bahwa kita rindu setiap penyembahan yang kita naikkan. Kita mengerti, oh ini menyenangkan Tuhan. Dan kita tidak terus terjebak hanya di dalam rutinitas. Pokoknya sudah datang, pokoknya sudah menyembah Tuhan. Tidak begitu. Allah rindu ya saudara, penyembahan yang berbau harum. Karena persembahan yang berbau harum itu akan menarik berkat dan kuasa Tuhan di sana. Nah, dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-4, kita melihat perbedaan antara Kain dan Habel adalah Habel melakukannya dengan iman. Karena iman, Habel telah mempersembahkan korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu dia memperoleh kesaksian bahwa ia benar karena Allah berkenan kepada persembahannya, dan karena iman ia masih berbicara sesudah mati. Lihat ya, iman membuat perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Oleh sebab itu ya saudara, saya rindu kita belajar melakukan penyembahan ini dengan iman.
Nah, saya selalu berkata, apa itu iman? Iman itu selalu berharap sesuatu, percaya segala sesuatu. Kita percaya bahwa penyembahan ini bukanlah perintah manusia, tetapi penyembahan itu perintah Tuhan. Kenapa Tuhan memerintahkan kita menyembah? Karena Tuhan rindu hadir di dalam penyembahan itu. Dan kalau kita rindu Allah hadir, tidak mungkin kan kita tidak sungguh-sungguh dalam menyembah Tuhan. Jadi setiap kali kita datang, ya saudara, bawalah penyembahanmu dengan kerinduan akan Tuhan. Jadi itu akan menjadi berbeda, ya saudara. Saya selalu mengukurnya. Kalau yang sore-sore gini sulit mengukur bagi saya, agak sulit mengukur dibanding dengan pagi hari. Saya orang yang tiap pagi datang untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Itu ngukurnya lebih bagi saya lebih gampang. Karena kalau sore gini kan enggak ngantuk ya. Enggak ngantuk, enggak apa. Kalau pagi jam 4 itu apa itu? Waktu-waktu ngantuk. Itu kalau enggak sungguh-sungguh pasti hanya begitu saja. Nah, saya selalu mencoba, saya ingatkan. Saya datang ini untuk mengalami sesuatu. Saya datang menghormati Tuhan. Karena Tuhan rindu menjamah kehidupan saya. Nah, itu yang membuat saya selalu bergairah untuk datang kepada Tuhan. Tidak selamanya berhasil. Kadang juga pernah ngantuk. Tetapi begini, saya selalu mengujinya. Saya tidak tahu apakah saudara tahu cara mengujinya. Saya tadi coba cari, ya saudara. Saya sudah cari-cari, Google tidak bisa menjawab. Misalnya saudara, saya tanya, bagaimana Kain bisa tahu bahwa korbannya tidak diterima oleh Tuhan? Tuhan memalingkan mukanya. Taunya dari mana? Coba saudara. Kalau cerita sekolah minggu itu gambarnya, kalau gambar korbannya, itu asapnya enggak naik. Delewan-delewan di bawah. Itu kan gambaran sekolah minggu. Tapi apa betul seperti itu? Mungkin juga begitu ya. Tapi begini ya, paling tidak Kain tahu bahwa persembahannya itu tidak diterima oleh Tuhan. Nah, yang lebih gawat begini. Saudara tidak mau tahu diterima atau tidak, pokoknya sudah menyembah Tuhan, pokoknya sudah beribadah kepada Tuhan. Jangan begitu ya saudara. Allah tidak kepingin kita melakukan ibadah atau penyembahan itu dengan percuma. Kalau saudara lihat di dalam Matius pasal yang ke-15, ayat yang ke-8, ayat yang ke-9. Allah selalu punya bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedang ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara, mari kita terus memeriksa saudara, ibadah kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Jangan sampai saudara, terjadi seperti yang Tuhan bilang, kamu percuma. Kamu mesti melakukan yang lebih baik daripada itu. Yaitu tadi, dengan hati. Hati yang rindu untuk mengalami Tuhan. Dan selalu mencoba, saudara. Saya tidak tahu apakah saudara ketika tidak berhasil, itu perlu ada perlu ada tindakan yang lain. Perlu ada perubahan di dalam kehidupan kita. Supaya sampai kita melihat yang kita lakukan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Boleh naik di hadapan hadirat Tuhan. Sebetulnya saudara, ibadah atau penyembahan kita kepada Tuhan itu adalah inti semua yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau saudara mau melihat ya, gereja ini sehat atau tidak, lihatnya dari mana? Dia lihatnya dari penyembahannya. Kalau saudara mau melihat apakah penginjilan di gereja itu baik, saya sudah banyak baca literatur ya saudara. Itu bukan karena dia mau bersaksi, bukan karena penginjilannya hebat. Itu ditentukan dari bagaimana ibadahnya. Karena ibadah yang betul
itu akan menjadi sebuah dorongan misi yang kuat. Itu teori-teori pertumbuhan gereja. Jadi kesehatannya itu ditentukan dari ibadahnya. Dan saya pikir itu bukan hanya masalah gereja. Apakah saudara percaya kesehatan rumah tangga, kesehatan keuangan, kesehatan semuanya itu ditentukan dari kesehatan ibadahnya. Di dalam Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Tuhan itu mau menunjukkan kepada kita bahwa ibadah itu adalah sesuatu yang penting. Maleakhi 3 ayat yang ke-18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepadanya dan yang tidak beribadah kepadanya. Saudara, mari kita yang setiap sore ini beribadah. Mari kita rindu supaya ibadah-ibadah yang kita lakukan adalah ibadah seperti yang dilakukan oleh Habel. Yang naik kepada Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Dan sekali lagi, ketika Tuhan berkenan dengan korban kehidupan kita, apa yang terjadi? Allah tidak akan segan-segan memberikan yang terbaik kepada kehidupan kita. Amin. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum dari Abraham, Tuhan berkata, Abraham, aku tidak akan segan-segan memberkati engkau. Dan lewat engkau, seluruh bangsa akan diberkati. Lihat. Jadi, mari saudara, kita hari-hari ini belajar ya, seperti Daud. Tuhan, tiap-tiap pagi aku mau mengatur persembahanku. Dan aku mau menunggu-nunggu. Dan kita bukan hanya sekedar mau mempersembahkan sesuatu. Kita kepengen ya saudara. Ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Kita lihat Tuhan itu tersenyum senang dengan persembahan kita. Itu yang harus selalu kita cari ya saudara. Oleh sebab itu, satu-satunya jalan untuk itu terjadi, kita lakukan dengan iman. Iman itu selalu membuat yang lebih baik. Kalian lihat tadi, kenapa persembahan Kain lebih baik, lebih sungguh-sungguh? Karena iman. Karena dia berharap, dia percaya sesuatu. Ketika dia percaya sesuatu, dia tidak mau melakukan biasa-biasa. Dia pasti melakukan yang lebih baik daripada yang orang lain lakukan. Sama saudara. Di dalam pekerjaan, selalu ya, semua yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, dilakukan dengan iman dan tanpa iman berbeda. Pekerjaan, orang yang melakukan pekerjaan dengan iman pasti lebih sungguh-sungguh daripada orang yang melakukan pekerjaan tanpa iman. Sama ketika dia beribadah, dia bekerja, atau lakukan apa saja. Iman selalu membuat pekerjaan itu lebih baik daripada dilakukan tanpa iman. Saya berharap ya saudara, Tuhan akan mengajar kita dan kita juga mau belajar daripada Tuhan untuk kita menaikkan penyembahan-penyembahan yang sungguh-sungguh berkenan kepada Dia. Ketika penyembahan itu berkenan kepada Dia, pastilah orang itu akan diberkati oleh Tuhan. Dan yang saya rindu ya saudara, kita bukan hanya orang yang diberkati oleh Tuhan. Ketika penyembahan kita benar di hadapan Tuhan, itu akan memberkati orang-orang di sekeliling kita. Sudah percaya itu? Coba, Alkitab banyak mencatat hal-hal seperti itu. Paulus dan Silas satu saat memuji Tuhan di dalam penjara. Dan sudah lihat, penjara itu penuh dengan kemuliaan, bukan hanya mereka diberkati, tetapi orang-orang di seisi penjara itu boleh melihat kuasa Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saya rindu betul-betul ya saudara. Betul-betul ketika kita belajar betul-betul, kita bukan hanya tahu teorinya. Inilah waktunya kita mau belajar daripada Tuhan. Saya mau tanya, apakah sudah percaya katanya ada kuasa dalam pujian dan penyembahan? Betul? Apakah betul ya saudara? Pujian dan penyembahan kalau dia ada kuasanya bisa menolong masalah keuangan kita? Bisa? Kalau sudah ada masalah keuangan, sanggupkah pujian penyembahan menyelesaikan? Kalau sudah bilang ada kuasanya. Kalau saudara sakit, sanggupkah kuasa pujian itu menjawab kehidupan saudara? Ketika sudah ada masalah-masalah apa saja. Daud itu bukan hanya orang yang mengaku percaya ada kuasa dalam pujian penyembahan.
Tapi Daud melakukannya. Waktu sakit dia memuji Tuhan. Waktu dikejar-kejar anaknya mau dibunuh, dia memuji Tuhan. Waktu dikejar Saul, dia memuji Tuhan. Waktu dalam keadaan apapun. Makanya kalau sudah membaca Mazmur-Mazmur itu, di dalam segala keadaan dia memuji Tuhan. Nah itu yang namanya percaya. Dia betul-betul melakukannya. Dan dia diberkati oleh Tuhan. Dan dia menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Saudara, biarkan sekali lagi ya saudara, tiap-tiap kali ketika kita datang untuk beribadah, tiap-tiap kali ketika kita datang untuk menyembah Tuhan, kita membiarkan Tuhan menilainya. Dan biarkan ketika Tuhan menilainya, Tuhan mendapati bahwa penyembahan itu berkenan kepadanya. Dan ketika itu kurang berkenan atau tidak berkenan, kita terbuka kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ayo kenalah ini penyembahanku. Kalau ini tidak cocok dengan hatimu, aku rindu berubah. Aku rindu belajar daripadamu. Karena aku rindu menjadi penyembah-penyembah yang sejati di hadapanmu. Penyembahan yang akan memberkati aku. Penyembahan yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan percayalah saudara, orang yang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu mampu membawa orang lain untuk melihat kuasa Tuhan. Bukan hanya dirinya yang akan melihat kuasa Tuhan, tetapi orang-orang di sekelilingnya akan mengenal Tuhan. Coba Alkitab mencatat bagaimana Daniel menyembah dengan sungguh-sungguh. 3 kali dia sehari menyembah Tuhan. Dia menghormati Tuhan dengan puasa. Coba saya lihat ya. Tuhan menyatakan dirinya. Dimasukkan gua singa, tidak ada yang berani. Ketika raja tidak ketemu jawaban dari mimpinya, Daniel orang yang bisa tampil untuk menyatakan kuasa Tuhan. Kenapa? Karena dia menyembah Tuhan. Sehingga setiap kali sudah baca kitab Daniel, maka raja itu selalu bilang, terpujilah Allahnya Daniel, terpujilah Allahnya Daniel. Tidak ada Allah seperti itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena Daniel belajar menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, biarkan gereja Tuhan di tempat ini belajar menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita bisa mendengar satu kali, luar biasa Allahnya Steve, luar biasa Allahnya Irwan. Itu akan terdengar seperti itu. Allah itu luar biasa. Allah yang kita sembah akan menyatakan diri kepada kita dan kepada kota ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu ya Bapa. Malam hari ini kami belajar bahwa tidak semua sembah kami itu berbau harum di dalam penciumanmu. Engkau tidak sembarang menerima korban. Engkau tidak sembarang menerima persembahan. Bapa, oleh sebab itu kami rindu. Kami anak-anak-Mu yang tiap-tiap sore ada di tempat ini. Kami anak-anak-Mu yang mungkin setiap pagi melakukan penyembahan di rumah kami masing-masing. Kami rindu melakukan seperti Daud. Kami mengatur persembahan kami dan kami menunggu-nunggu. Dan kami rindu ya Bapa, tiap-tiap kali kami menyembah Engkau, Engkau mendapati penyembahan-penyembahan yang berkenan kepadamu ya Bapa. Dan kami percaya penyembahan yang berkenan kepadamu akan menarik kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Bahkan penyembahan yang berkenan kepadamu akan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami ya Bapa. Bapa, biarkan kami terus diajar oleh Engkau. Bertumbuh dalam penyembahan. Firman-Mu berkata, Engkau mencari penyembah-penyembah yang benar. Kami rindu menjadi orang yang Engkau cari itu. Sebab itu kami rindu belajar terus daripada Engkau ya Bapa. Bapa, kami berdoa menyerahkan worship at home kami setiap sore. Kami terbuka kepadamu ya Bapa. Kami minta Engkau mengajar kami. Mengajar semua pelayan-pelayan-Mu. Mengajar semua yang ambil bagian di dalam worship at home di rumah kami masing-masing. Kami tidak ingin biasa-biasa saja. Karena Engkau berkata, mata kami akan melihat. Akan ada perbedaan antara orang yang beribadah dan yang tidak beribadah.
Oleh sebab itu tunjukkanlah kuasa-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu tiap-tiap kali kami beribadah kepadamu. Dan tuntunlah gereja-Mu untuk menyembah Engkau dengan benar. Sampai kota ini akan penuh kemuliaan. Sampai kota ini akan percaya kepada Engkau. Lewat kehidupan kami yang menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk malam hari ini. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami. Biarkan Roh Kudus itu akan membimbing kami. Akan mengajar kehidupan kami. Akan membawa kami masuk dalam kemuliaan hadirat-Mu yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami percaya hati-hati yang rindu menjadi penyembah-penyembah adalah hati-hati yang Kau berkati pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa. Urapilah setiap kami untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu. Urapilah setiap kami untuk menjadi imam-imam di hadapan hadirat-Mu yang akan membawa surga itu turun ke tengah-tengah kota kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Mari angkat tanganmu, demikianlah firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat dengan perkataan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.